Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pagi ini dalam Renungan HKBP Resort Sutoyo, Selasa 17 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hesekiel pasal 16 ayatnya yang ke-8. Demikianlah sabda Allah. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu, engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami teks kita hari ini, kita harus membaca Yehezkiel pasal 16 secara keseluruhan. Pasal 16 adalah pasal terpanjang dalam kitab ini. Temanya adalah istri yang berzina, untuk menggambarkan ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Di dalam pasal 16 ini dimulai dengan mencatat bahwa muasal kelahiran Yerusalem adalah berasal dari tanah Kanaan dan ayahnya adalah orang Amori, ibunya adalah orang Heti. Sebenarnya asal-usul orang Israel di Yerusalem tidak berasal dari Kanaan, melainkan mereka adalah keturunan Abraham dari Ur, dan orang tua Yerusalem bukan orang Amori atau Heti. Dan kota itu sendiri milik orang Yebusi. Namun, Nabi Yehezkiel di sini tidak dimaksudkan untuk memberitahu kita asal geografis dan kelompok etnis, melainkan itu adalah sebuah metafora. Memakai tanah Kanaan, orang Amori, dan orang Heti, bangsa-bangsa jahat dan tanah untuk menjelaskan sifat berdosa Yerusalem adalah juga sama dengan kelompok orang tersebut. Bahkan disebut berasal dari sumber yang sama untuk menggambarkan bahwa esensi dari Yerusalem adalah jahat, sama seperti bangsa-bangsa asing lain. Lalu ayat 4 menunjukkan bahwa kelahiran Yerusalem adalah berbeda dengan kelahiran bayi dalam budaya timur dekat kuno. Biasanya kelahiran bayi terdapat beberapa langkah umum, yaitu memutuskan tali pusar, mencucinya dengan air, menyeka tubuh dengan garam untuk tujuan pijat, dan dibungkus dengan kain. Dalam budaya timur dekat kuno, kebiasaan ini mungkin untuk mencegah roh jahat mempengaruhi bayi. Tetapi ayat 4-5 menggambarkan Yerusalem sebagai bayi yang baru lahir tidak hanya mengalami 4 langkah ini, bahkan tidak ada belas kasihan dan kasih sayang orang kepadanya. Hanya dilemparkan ke ladang dan tidak ada yang peduli. Saudara dalam Kristus, metafora bayi yang terlantar atau dicampakkan ini menunjukkan bahwa Yerusalem sendiri telah ditinggalkan dan diabaikan orang serta tidak memiliki nilai. Namun, ayat 6 dan 8 disebutkan 2 kali menyebutkan, "Aku lalu dari situ," yang menunjukkan bahwa Tuhan melihat bayi yang terlantar tercampakkan. Dia dengan kasih sayang membuat Yerusalem bisa bertahan hidup dalam darah dan secara bertahap bertumbuh sangat indah. Tuhan melihat dia telanjang, maka membentuk persekutuan dengan dia. Yerusalem menjadi milik Tuhan. Saudara, ayat Alkitab memakai analogi pernikahan, menggambarkan hubungan dengan Allah di Yerusalem bukan sekedar hubungan biasa, tetapi hubungan perjanjian antara suami dan istri. Ayat 8 menyebutkan, "Engkau aku punya." Mengingatkan kita pada Keluaran 19 ayat 4-6, disebutkan bahwa di kaki Gunung Sinai, Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel menjadi umat milik Allah. Dalam teks ini, Yehezkiel memakai perjanjian pernikahan untuk menggambarkan hubungan cinta kasih antara Tuhan dan umat Israel. Selain itu,
Tuhan juga melakukan langkah-langkah mencuci dan meminyaki Yerusalem, membuat dia mengenakan pakaian yang terbaik, dihiasi indah dan mahkota serta lenan halus, membuat orang Israel bayi yang terlantar menjadi wanita yang sangat cantik, sehingga reputasi kecantikannya menyebar di antara bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang kita renungkan dari teks ini? Analogi Yerusalem dari bayi terlantar hingga menjadi wanita yang cantik, ini semua adalah anugerah agung dari Tuhan. Maka kita pun demikian, tidak peduli kita menjadi orang seperti apa, semua hanya dicapai oleh kasih karunia Tuhan. Bila kita berhasil dalam kehidupan, maka kita telah menerima kemurahan hati Allah. Dan kita tidak boleh melupakan kasih karunia yang begitu besar. Allah tidak memperhitungkan dosa kita di masa lalu, merangkul kita dengan rahmat dan belas kasihannya, dan mengadakan perjanjian dengan kita. Kita harus berterima kasih kepadanya atas kebaikan dan kasihnya yang besar sepanjang hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya kami adalah orang yang hina dan terlantar. Tetapi Engkau mengasihi kami, sehingga kami berharga. Biarlah kami menjaga kualitas hidup kami, agar dapat tetap berharga di hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.